untuk materinya, kemudian sudah saya jelaskan juga kelompoknya ada berapa. Jadi selama 6 kali pertemuan masih boleh ditanyakan. Nah, kemudian apa saja Bu tugas-tugas kelompoknya gitu ya. Tugas-tugas kelompoknya, ya ini di bawahnya juga sudah saya tulis. Berarti nanti kelompok 4 orang itu ya. Satu kelompok ada 4. Ini enaknya urut absen atau tidak? Monggo sih saya tawarkan untuk kelompoknya. Halo, halo. Jangan urut absen, Bu. Oh, jangan urut absen, pilih sendiri gitu ya. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Pilih sendiri berarti nanti ini menyesuaikan aja tiap kelompok 4 mahasiswa. Kemudian judul makalah berarti disesuaikan. Oh, kelompok pertama tadi membahas tentang sistem informasi manajemen retail. Nah, ini makanya sesuai dengan materi pembelajaran. Ya, kalau ini kan contohnya implementasi strategi pemasaran. Ini tadi contohnya misalkan dia membahas tentang bagaimana pemasaran retail. Tapi kalau kelompok 1 tadi kan membahas tentang sistem informasi dari manajemen retail. Ya, itu ya, silakan. Jadi disesuaikan materi jatahnya. Kemudian seperti biasa ya, ini seperti membuat makalah seperti biasa, kemudian dipresentasikan. Ya, referensi yang panjenengan gunakan bisa jurnal atau referensi yang lain atau buku misalkan. Nah, ini kebetulan saya ada buku ya untuk manajemen bisnis retail ya, ada beberapa. Sudah saya tulis juga di yang terakhir itu. Ya, misalkan punyanya McGraw-Hill, kemudian Christina, kemudian ada Sofia. Nah, ini yang saya bawa. Ini kemudian sama Danang Sunyoto. Nah, ini ada 2. Yang 2 masih di atas ya, karena saya ini berada di posisi bawah. Ya, itu boleh. Referensi yang lain masih ada beberapa, boleh digunakan. Oke, jadi itu boleh dari buku, boleh dari jurnal. Nah, di situ ada pendahuluan, misalkan ketika kita belajar sistem informasi manajemen retail itu seperti apa yang kelompok 1 ya, tujuan manfaatnya apa ketika retail menggunakan sistem informasi. Nah, dewasa ini tentunya kalau retail modern, ya, kalau kemarin di perilaku konsumen kan Bu Rati jelaskan, ada retail tradisional, ada retail modern, kemudian dibagi lagi gitu ya. Nah, kalau retail modern itu kan sudah menggunakan sistem yang baik. Artinya apa? Barang keluar, barang yang masuk, ketika minimarket itu menggunakan sistem, itu akan lebih terkendali, terkontrol. Ya, jadi itu bisa kita manage semuanya. Nah, landasan teori tadi di buku sudah ada ya, yang saya berikan tadi. Kemudian studi kasus pada perusahaan retail. Misalkan ambil contoh di Indomaret Panjenengan, maka sistem informasinya Indomaret itu seperti apa? Apakah mereka menggunakan sistem first in first out gitu ya, barang yang di display ya pertama kali ya itu akan dikeluarkan, atau barang yang sudah mendekati kadaluarsanya itu pasti akan didisplay di depan misalkan. Nah, itu bisa panjenengan analisis di studi kasus perusahaan retail. Ya, itu yang kelompok pertama, misalkan dia membahas untuk sistem informasi retail. Oke, untuk tugas kelompoknya sudah jelas kira-kira seperti itu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Sementara sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, mungkin nanti kalau Bu Rade kan masih ada 6 kali pertemuan, boleh ditanyakan, Bu kalau manajemen toko seperti apa gitu ya, boleh ya. Atau yang Semarang misalkan, Bu saya cari buku susah, boleh pinjam kalau di kampus, Bu Rade di kampus ya, boleh ya, itu ya untuk tambah-tambah referensi panjenengan, ya itu boleh. Oke, yang di Semarang tentunya. Ini masing-masing di daerahnya atau di Semarang semua? Tadi ada yang Pati. Mungkin yang di Semarang ada berapa orang? Mas Agil Semarang, Mas Agil. Halo?
Iya Bu, lagi di Semarang Bu. Oh, di Semarang ya. Aslinya mana Iya. Mas Agil? Aslinya Pemalang Bu. Oh, Pemalang ya. Tapi daerahnya nggak banjir toh ya? Enggak Bu, enggak Oh, banjir. enggak ya, aman ya. Oke, ya oke. Mungkin beberapa ada yang masih ada yang harus diselesaikan di Semarang. Monggo, yang penting selalu jaga kesehatan, protokolnya tetap harus jalan ya. Itu saya kira rencana pembelajaran semester sudah saya bagikan di grup WA sehingga bisa dibaca-baca. Silahkan bentuk kelompoknya. Kemudian monggo mau diundi atau langsung Bu, saya presentasi yang pertama, saya presentasi yang kedua sesudah UTS tentunya ya, yang ketiga 45 monggo. Ya, itu ya. Atau nanti saya pilih untuk yang presentasi kelompok yang pertama tuh kelompoknya siapa. Yang penting datanya kelompok sudah masuk dulu ke Bu Ratih ya. Kalau bisa hari ini, nanti habis ini bisa disetorkan untuk kelompoknya, nama-nama anggota kelompok. Oke, ini saya stop dulu karena kalian sudah punya juga materinya. Nah, selanjutnya saya akan memulai perkenalan mengenai apa sih pemasaran retail itu. Nah, sudahkah tertampil di layar panjenengan semua? Untuk slide PPT-nya? Sampun, Bu. Sudah ya Mbak Ungkaroma, oke matur nuwun. Nah, nanti ya, selama satu kali pertemuan kita belajar apa itu retailing. Ya, walaupun kita tahu retail itu yang ngecer Bu. Nah, karena di perilaku konsumen kemarin sudah saya sentil sedikit atau beri materi sedikit mengenai manajemen retail. Kemudian mengapa sih retailing itu begitu penting di masyarakat? Gunanya apa? Nah, ya. Kemudian peluang karir dan wirausaha apa saja yang ada di dunia retailing. Ya. Kemudian tipe keputusan apa yang dibuat oleh pada pemasaran retail. Nah, retail ya. Ya, menurut Kotler, retailing is defined as the activities incident to selling goods and service to ultimate consumer. Ya, ini didefinisikan adalah serangkaian kegiatan ya untuk menjual barang dan jasa. Nah, sebenarnya produk itu kan ada dua, goods and service. Ya, jadi kalau kita selalu ngomong produk, maka kita harus selalu berasumsi dua, bahwa ada barang di sini, ada jasa di sini, dan retail itu menyatukan keduanya. Ya, tidak serta-merta kalau retail ya hanya yang dijual barang saja. Ya, tetapi ada jasa. Maksudnya apa Bu? Pelayanan. Ya, pelayanan yang diberikan oleh pemilik retail tersebut. Ya, yang di sini untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, sebenarnya retail itu kegunaannya untuk apa? Mereka membantu produsen, ya produsen besar atau pemilik usaha, pemilik perusahaan untuk mendistribusikan barangnya. Karena produsen tidak mungkin langsung dia menjual langsung ke konsumen, ya kan nggak mungkin. Nah makanya ini di dunia retail itu sangat penting karena mereka langsung bisa mengantarkan produk dari produsen langsung ke tangan konsumen. Ya itu ya. Kemudian ada lagi ya pendapat yang lain, retailing is the final link in the chain of distribution. Nah, berarti di sini adalah terakhir rantai pasokan pendistribusian ya yang ditujukan dari produsen ke konsumen. Asmas produk for initial producer to ultimate consumer. Ya, jadi ini mereka membantu sampai link terakhir nah, untuk konsumen itu mendapatkan barang. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan jasa atau barang kepada konsumen akhir yang digunakan untuk pribadi atau tidak bisnis. Ya, seperti kita ini konsumen non bisnis, kita konsumen pribadi, kita konsumen akhir. Nah, saya mau beli sabun, ya itu saya gunakan sendiri misalkan. Ya. Kemudian pedagang eceran adalah perusahaan bisnis yang volume penjualannya semata berasal dari menjual secara eceran. Oke ya. Ini tadi ya, retail tahap terakhir sudah tadi ya. Is the final of link distribution tadi ya. Jadi
Tahap terakhir dalam saluran distribusi, berisi orang-orang dan bisnis secara fisik dan menggerakkan, memindahkan kepemilikan jasa dan barang dari produsen ke konsumen. Nah, ini terjemahannya. Nah, kalau ini adalah prosesnya. Jadi dari industri atau manufaktur, dari perusahaan besar, ya. Kemudian nggak mungkin tadi saya sampaikan dari produsen, perusahaan besar itu langsung ke tangan konsumen. Pasti dia akan melewati saluran distribusi. Ya, seperti kalau kita belajar marketing mix ada berapa marketing mix? Halo, halo. Untuk produk ada 7, untuk produk ada 4, untuk jasa ada 7. Untuk barang ada 4, untuk jasa ada 7 ya. Ada produk, price, place, promotion. Nah, place-nya ini adalah saluran pendistribusian ya, saluran pendistribusian. Maka ini erat kaitannya dengan retailing. Ya. Jadi tipe-tipe saluran distribusi kita kemarin belajar banyak sudah di manajemen pemasaran. Kemudian, nah ini contohnya saja ya, salah satu saluran distribusi ada perusahaan, kemudian ada agen, kemudian baru ada pedagang pengecer, kemudian baru ke tangan kita sebagai konsumen akhir. Ya. Nah, jadi nggak mungkin langsung dari manufacturer ke final consumer, ya, karena mereka nggak mungkin udah produksi, udah promosi gitu ya, udah menentukan harga, masih harus menyampaikan ke tangan konsumen. Nah, ini butuh yang namanya retailing. Oke, nah karakteristik khusus retail, ya rata-rata penjualannya kecil gitu ya, dan banyak ya. Kemudian popularitas toko, nah ini makanya retail ini harus dibuat lebih dipahami konsumen. Artinya di sini positioning di benak kita itu harus di benak konsumen itu harus tercipta. Nah, kalau ada retail, mini retail ya, kita pasti oh ada Indomaret, ada Alfamaret gitu ya. Nah, ini ya harus bisa ini positioning untuk retail ini tertanam di benak konsumen, positioningnya. Makanya ada STP, segmenting, targeting, positioning. Ya, positioning apa yang ditanamkan produk di benak konsumen. Nah, ini juga harus dipahami di dalam retailing. Kemudian ada stimuli pembelian, ya, stimulus artinya yang merangsang, ya. Misalkan di Indomaret, Alfamaret biasanya banyak promo. Promo apa yang kalian sukai misalkan? Sering nggak kita beli karena ada rangsangan, suatu promosi yang diberikan oleh retailing? Nah, biasanya kalau mini retail, misalkan contohnya ya, ini nggak apa-apa ya saya sebut merek karena kita belajar, kita menganalisis dari suatu retail. Alfamaret misalkan dia menerapkan JSM. Apa itu JSM? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini untuk ibu-ibu rumah tangga seperti Bu Ratih ini seneng. Saya kalau beli atau belanja itu pasti di Jumat, Sabtu, Minggu yang banyak promonya. Ini stimuli pembelian supaya konsumen itu terangsang untuk membeli. Mereka akan melakukan pembelian ulang ketika diberikan stimulus. Ya, makanya saya Jumat Sabtu Minggu. Nah, ini sudah lihat mungkin di sosial media ya, di IG gitu ya, retail ini Jumat Sabtu Minggu apa aja nih. Nah, biasanya kalau Indomaret sih Sabtu Minggu, kalau Jumatnya enggak ya. Mereka kalau Indomaret hanya Sabtu Minggu. Nah, ini contohnya. Atau mungkin yang lain, mungkin Superindo, oh, mereka punya untuk harga tersendiri kalau kita menggunakan aplikasi misalkan, ya harganya cukup murah ya. Atau di misalkan di Giant, nah itu juga, atau di Hero dan lain sebagainya. Nah, ini ya karakteristik khusus retail. Penjualannya rata-rata kecil karena ngecer, kemudian popularitas toko, ya positioningnya harus tertanam di benak konsumen dan juga stimuli atau rangsangan untuk bagaimana konsumen itu membeli. Oke. Ya.
Nah, selanjutnya adalah konsep dari retailing. Ya, konsep dari retailing. Ya, orientasi pelanggan. Ya, ini cukup orientasi pelanggan. Berarti tadi mengedukasi pelanggan supaya kenal dari retail-retail yang akan ditawarkan. Ya, kemudian coordinate effort ya. Usahanya apa mereka ketika supaya menarik pembeli ini. Ya, konsepnya seperti apa? Nah, itu. Ada sebuah tagline kalau di mini-mini retail Indomaret misalkan, apa tagline-nya? Ada yang ingat? Indomaret. Tagline Indomaret. Sebelah kampus kita tuh ya, biasanya tagline-nya apa Indomaret? Sering beli di Indomaret tapi tagline-nya lupa. Atau logonya apa? Apa Indomaret ada yang tahu? Ayo, Indomaret kita suka pergi ke sana. Apa motonya? Sidomar. Sidomar. Sidomar ya, Sidomar itu mereka punya logonya gitu ya, mereka punya maskotnya. Nah, tetapi tagline-nya itu Mudah dan adalah hemat. mudah dan hemat ya. Biasanya kalau dulu kita masih bawa kantong plastik itu pasti ada mudah dan hemat itu pasti. Tapi sekarang kan nggak boleh pakai kantong plastik, kita mengurangi untuk limbah plastik. Makanya agak dilupakan konsumen. Kalau dulu mesti kalau setiap kali di Indomaret ada mudah dan hemat. Kalau Alfamaret ada yang ingat? Alfamaret. Tagline-nya. Belanja puas, harga pas. Ya, belanja puas, harga pas ya. Sampai ada lagunya. Belanja puas, harga pas gitu ya misalkan. Nah, ini ya sampai mereka menyanyikan seperti itu. Ya, ini kemudian value driven ya, bagaimana mereka mempunyai nilai untuk memasuki dunia retail dan juga tujuan untuk mencapai orientasi tersebut. Nah, ini adalah konsep dari retailing. Ya, ini tadi sudah ya orientasi customer ya, orientasi pelanggan, pedagang eceran menentukan atribut kebutuhan pelanggan. Kemudian coordinate effort, pedagang eceran mengintegrasikan semua aktivitas dan rencana untuk memaksimalkan efisiensi. Kemudian value driven, pedagang eceran menawarkan nilai yang terbaik bagi pelanggan. Ya, biasanya mereka buat apa? Oh, mereka buat kartu Indomaret, Alfamaret. Bahkan kalau Indomaret ini bisa menjadi untuk kartu tol misalkan. Nah, ini kan sebuah nilai yang bermanfaat untuk konsumen. Selain mereka bisa belanja, mereka juga bisa menggunakan manfaat yang lain untuk membayar tol misalkan. Nah, itu contohnya ya. Karena Alfamaret nggak bisa, hanya Indomaret. Nah, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang lebih ya, lebih untuk pelanggannya. Kemudian goal orientation, pedagang eceran menetapkan target, kemudian menggunakan strategi untuk mencapai target tersebut. Ya, ini ya. Oke. Itu adalah konsep dari retail. Nah, apa saja sih fungsinya? Ya. Oke, ya, menyediakan fungsi retail. Jadi di sini adalah menyediakan beraneka macam produk eceran. Kalau kita lihat mini retail ya, semuanya itu ada. Dari kebutuhan pokok, mainan, ya, yang nggak ada apa ya di Indomaret atau Alfamaret. Kan semua ada, sabun, ya, makanan ada, bahkan apalagi ya, obat ada. Kemudian mainan anak ada, sandal ada, semuanya ada kelihatannya ya di situ. Yang nggak ada mungkin pakaian-pakaian belum ada. Nah ini ya, jadi supermarket biasanya kalau supermarket itu lebih besar dari minimarket karena luasnya lebih dari 1.000 meter persegi ya. Lebih besar lagi mereka menyediakan 20.000 sampai 30.000 macam produk yang berasal dari 500 vendor atau perusahaan atau manufaktur. Ya, mereknya pun beragam, sabun A, B, C, D, E gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian fungsi retail yang kedua adalah membuka kemasan untuk contoh.
Pak, ini biasanya ada nggak ya? Kalau di retail modern. Kelihatannya jarang ya kalau membuka kemasan untuk contoh. Mungkin kalau untuk retail tradisional itu seperti toko kelontong masih bisa, tapi kalau retail modern kelihatannya enggak ya. Kelihatannya enggak ini ya. Oke, ya kalaupun misalkan di sini mereka membuka kemasan, ini dinamakan adalah breaking bulk. Ya. Mereka memberikan contoh, kemudian ada kemasannya dengan baik dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah fungsi retail kepemilikan persediaan. Ya, salah satu fungsi pengecer adalah menyediakan produk sehingga ya di situ ketika konsumen menginginkannya, ya mereka nggak perlu pergi ke perusahaan, langsung aja ke retail-retail yang dekat rumah. Selanjutnya, nah ini penting ya, seperti saya sampaikan, ternyata di sini ketika kita belajar tentang retailing, itu juga tidak hanya produknya barang saja ini yang mereka tonjolkan, tetapi juga jasa. Nah, makanya di bahasa ini banyak sekali mini retail, supermarket, ya, hypermarket. Nah, mereka menyediakan jasa-jasanya apa, Bu? Nah, contohnya misalkan kalau Indomaret, Alfamaret, mereka bisa belanja menggunakan online atau telepon saja. Kalau punya kontak personnya orang minimarket tersebut, mereka akan langsung mengantar. Nah, ini ya, ini juga jasa yang diberikan. Kemudian ada juga pengecer yang menawarkan kredit misalkan ya. Seperti kita lihat misalkan kalau di market yang lebih besar, supermarket atau hipermarket, ya jualan elektronik yang menawarkan kredit ya untuk membantu konsumen misalkan. Nah, ini juga salah satu fungsi retail. Kemudian pengecer memajang produknya sehingga konsumen bisa melihat, menguji. Nah, ini bisa juga ya, tentunya kalau produk-produk elektronik, kalau makanan ya rugi nanti ya retailnya. Atau beberapa pengecer melengkapi pelayanan toko untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi tambahan. Ya, contohnya kalau sering kita lihat, sebelum kita pergi ke kasir, mereka ada yang namanya cek harga, ada alatnya. Oh, dicek dulu harganya misalkan. Nah, ini ya, harganya berapa nih? Apakah sedang murah ataukah standar ataukah lebih mahal. Nah, ini bisa juga ya menyediakan jasa, ini fungsi retail. Nah, ini yang terakhir karena sudah ada tadi kelihatannya sudah ada ini alarm, kita 10 menit lagi berakhir ya. Peluang dalam retail ya. Jadi di sini peluangnya apa saja, Bu, untuk retailing ya, misalkan pemilik retail ya, kita punya retail sendiri, kemudian pengelola retail, kemudian ada pramuniaga, kasir, kepala gudang, ini masuk ke dalam posisi karir untuk retail. Kemudian ada juga penata ruang ya, untuk indoor dan outdoor, makanya bagaimana cara menata display, nah ini juga tugas juga di dalam retailing ya. Kemudian manajemen manajer MSDM, keuangan, servis, dan lain sebagainya. Nah, oke. Itu yang saya jelaskan di pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama langsung berat, Bu. Enggak sih sebenarnya. Kita belajar retailing, kita belajar marketing, konsentrasi marketing ini sebenarnya enak karena kita langsung bisa aplikasi langsung, kita bisa langsung analisis bagaimana marketing itu bekerja. Ya, kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana meneliti mini riset perilaku konsumen ketika belanja. Nah, sekarang kita meneliti untuk retailnya. Nah, retail itu seperti apa? Nanti tentang layoutnya seperti apa mereka yang gunakan misalkan. Atau belajar tentang sistem informasi retailnya. Ya, kita belajar dari sisi retailnya. Kalau kemarin kita belajar dari perilaku konsumennya. Oke, itu yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Ya, mungkin ada pertanyaan? Masih ada 5 menit lagi yang bisa kita gunakan waktunya. Monggo. Terkait dengan kelompok, silahkan. Atau terkait dengan materi pagi ini, monggo. Yang pastinya ya, sesudah ini karena hanya 20 toh ya untuk di kelas marketing,
saya minta untuk nama-nama kelompoknya. Ya, monggo syukur-syukur kalau berarti dikasih, oh ini nanti maju presentasi pertama Bu, kedua, tiga, sampai presentasi kelima. Ya, silakan ya kalau bisa hari ini. Kemudian mengingatkan kembali, mungkin sudah di-sharing untuk komtingnya. Jadi nanti jam 1 ya, kita jadwal ada pembekalan untuk KKL Mandiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGRIS gitu ya. Sudah ada link Zoom-nya, sudah ada. Kemudian ada juga untuk background-nya, silakan dipakai kalau yang menggunakan PC. Kemudian nanti akan dijelaskan materi-materi terkait dengan manajemen, ya, membekali mahasiswa supaya mereka ketika terjun untuk melakukan KKL Mandiri ini sudah siap. Nah, ini gunanya, tujuannya untuk dilakukan pembekalan ya. Jadi dan acaranya wajib, ya wajib hadir karena ada presensi yang akan dibagikan di sana. Oke ya. Kalau untuk ini ya sudah terrecord untuk materi atau mata kuliah manajemen retail sudah terrecord ada 15 mahasiswa yang masuk pada kesempatan ini. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi sebelum kita akhiri? Cukup ya? Cukup? Nggih, Bu, cukup. Sudah ya? Oke, ya terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian teman-teman yang menghadapi bencana atau musibah gitu ya, mungkin ada yang tanah longsor, segera diberikan kemudahan, diberikan kesabaran gitu ya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk manajemen retailnya ya. Kemudian silakan dibaca untuk materi akan saya share di setiap kali pertemuan, berarti habis ini saya akan share di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam ya. Oke. Ya, semoga kita selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya.